Udah record. Bisa langsung dimulai aja, Sal. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Waalaikumsalam, malam. Salam. Oke, kan kita sama-sama udah baca semua kasus yang ada di Emas. Di sini saya mau nge-review sedikit aja tentang kasus itu. Jadi intinya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia itu sudah cukup tinggi. Kampus merupakan tempat kekerasan seksual yang terutama pada mahasiswa perempuan. Pelaku kekerasan juga bisa dari dosen, mahasiswa itu sendiri, staf, warga, tokoh agama, hingga dokter di klinik kampus. Nah, dari korban kekerasan seksual ini tuh, mereka banyak yang memilih untuk bungkam dan menutupi, tidak melaporkan kasusnya karena berbagai alasan. Salah satunya itu karena rasa malu, takut, dan bingung. Mereka mau lapor kemana, dan mereka juga tidak tahu cara melapornya. Kayak gitu sih sedikit review dari permasalahan kasus kita yang bakal kita bahas di PLB. Thank you, Sal. Iya, sama-sama. Berarti kan pokok masalahnya kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi terhadap perempuan di Indonesia. Ini udah nge-share screen kan ya? Udah. Terutama di kampus gitu kali ya? Iya, boleh. Pada lingkungan. Lingkungan kampus atau mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Iswi. Kayaknya sebagai seorang mahasiswanya nggak usah deh, soalnya terhadap perempuan udah ada. Iya sih. Iya sih, sampai lingkungan kampus aja ya. Kampus aja. Pendukung. Kalau menurut kalian, kenapa sih kira-kira bisa kasus kekerasan seksual itu bisa terjadi di Indonesia, terutama di lingkungan kampus? Kalau menurut aku dulu ya. Kalau menurut aku tuh kayak kurangnya menghargai orang lain gitu loh, tentang apa yang mereka pakai atau apa yang mereka gunakan, terus tentang mungkin tubuh seseorang juga. Oh iya, aku mau motong pembicaraan. Kalau yang faktor itu menurut aku masuknya ke hipotesis, tapi kalau masalah pendukung ini kita ngomongin sebab akibat. Nanti kalau yang tadi kenapa bisa terjadi itu masuknya ke hipotesis. Makasih. Oke. Nanti kalau sebab akibat, akibatnya tuh kalau yang lagi mahasiswi atau perempuan gitu lebih ngerasa gak aman gak sih sama lingkungan gitu? iya. Iya, jadi korbannya Iya sih, pasti. tuh memilih untuk diam karena tidak ada perlindungan dari kampus. Maksudnya dari kampus atau dari badan perempuan. Benar. Atau mungkin mereka takut juga gitu loh, kayak kekerasan seksual kan juga bisa jadi aib ya. Kan mereka malu atau mereka juga takut disalahin, kayak kasarnya. Pakaiannya, cara berpakaian. Cara berpakaiannya atau
gimananya gitu loh. Itu yang bikin Berarti masalah penduduknya tuh berarti gimana Mas? Perempuan merasa tidak aman. tidak adanya tempat perlindungan untuk korban. Gitu. Iya. Merasa apa ya? Pokoknya dia nggak nyaman sama lingkungan dia Iya, karena dia merasa kurang perlindungan. Tidak kurang adanya tempat. ya kurang adanya tempat Yang untuk melindungi korban. Sebenarnya ini ya udah ada tempat ininya nggak sih? Sebenarnya Tempat untuk melaporkannya kalau di teksnya. Kalau di UI ada sih kayak Hops. Ada. Iya, kalau di ini udah ada. Cuma Tapi maksimal nggak itunya? Tempat maksudnya maksimal nggak buat kerjanya? Oh iya, maksimal nggak kok. Aku tahu. Kalau menurut aku pribadi nggak maksimal, soalnya aku pernah baca di artikel Unpad atau di ITB kalau nggak salah, aku pernah baca. Jadi mereka juga pernah terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampusnya. Mereka udah lapor ke kayak lembaga yang nanganin di kampusnya gitu, tapi pihak kampus ini cuman kayak janji bakal ngelapor, bakal kayak ngebawa ke jalur hukum, tapi sampai sekarang nggak ada kelanjutannya. Kayak ya udah cuman dijadiin kayak gitu aja tanpa dilapor, terus nggak diselesain, kayak nggak ada penyelesaian yang benar-benar dari lembaga itu. Jadi menurut aku belum maksimal sih lembaga-lembaga yang ada di kampus. Yes. Iya. Kalau untuk korbannya ya, maksudnya untuk Kayak nggak ada pendampingan juga ya. Iya. Pendamping. Berarti mau ditulis nih. Boleh. Apa ya, kurang ada penyelesaian Secara penyelesaian oleh lembaga terkait udah maksimal gitu aja. Iya, lembaga apa ya? Lembaga apa sih? Penyelesaian oleh lembaga terkait. Lembaga penanganan kali ya, penanganan seksual di kampus. Iya. Penanganan. Terus kayaknya kurang adanya sex education. Apa ya? Ya kan remaja kan Itu bukan remaja sih. Oh iya, iya sih. Mahasiswi. Bisa dilakukan semua orang sih. Iya sih, tapi di sekolah juga dulu aku kayaknya kurang terlalu ini, jadi pas dewasanya juga jadi kurang gitu nggak sih? Kurang aware sama isu kayak gitu ya. Cuman kan tahun ini kan yang katanya buat maba ada kan? Tapi tahun kita nggak ada ya? Nggak ada. Kita nggak ada. Baru tahun ini dimulai, berarti itu juga bisa masuk lah ya?
Iya. Kurangnya pendidik. Kayaknya masuknya ke edukasi deh. Edukasi aja. Iya, Edukasi seks. Edukasi seks bebas. edukasi Kalau masalah kayak kurang menghargai, gitu-gitu kemana ya? Gimana? Kayak kurang menghargai itu, kurang menghormati sesama itu bukan termasuk ke masalahnya. hipotesis atau bukan ya? Kayaknya itu hipotesis deh. Iya, kayaknya lebih ke hipotesis gitu. Kalau menghormati. Kalau masalah pendukung kan kayak kekerasan seksual nih kan udah banyak. Tapi mereka tuh banyak yang bungkam gitu, diem, mereka tuh diem aja, nggak ngelapor. Itu menurut kalian masalah pendukung bukan? Iya sih, soalnya Iya. kan bakal banyak itu nggak sih, kayak pelakunya itu nggak jerak kalau mereka nggak dilapor. Oh iya benar juga sih. Hilang suaranya. Soalnya tuh kayaknya di masyarakat ya, kalau misalkan perempuan nih udah maksudnya mendapat kekerasan seksual tuh jadinya Jadi kotor. gitu. Jadinya kayak misalnya tuh pasti si ceweknya. Iya benar juga. Iya sih biasanya kayak banyak kayak gitu sih. Iya, iya. Padahal yang dilecehin ceweknya. Kalau lagi yaudah. Jadi nggak apa sih Apa aja tadi? Ini korban kekerasan seksual memilih diam, umumnya memilih diam. Karena malu dan merasa takut. Itu mas Kayaknya masyarakatnya deh. korban kekerasan seksual. Kalau menurut aku, kalau karena kan itu kan kayak masuknya ke hipotesis kan, karena itu tanggapan kita kan. Kalau menurut aku, korban kekerasan seksual umumnya memilih diam. Sehingga banyak pelaku yang tidak jerak. Iya. Seksual. Kekerasan. Omongan orang juga bisa jadi masalah sih. Kayak pandangan orang ke korbannya tadi ya. Iya. Iya sih bisa. Takut dikucilkan gitu. Korbannya jadi ngerasa apa ya? Trauma gitu nggak sih? Itu pasti juga sih. Korban. Ancaman ya? Karena ancaman gitu ya? Bisa aja dia juga trauma sama fisiknya dia. Oh ya bisa. Bisa. Berarti Psikis sama fisik. trauma fisik dan psikis. Iya. Bisa. Rasa takut terhadap pandangan orang lain. Gitu bisa nggak? Iya.
Ada yang mau ditambahin lagi? Kayaknya cukup deh 5 aja. Yang lain gimana? Iya, masalahnya 5 aja deh. Berarti baru di sini kan yang dikaitin sama Pancasila? Nah, ya. Berarti apa? Tadi Terhadap perempuan. oh. Mungkin terjadi karena Mungkin terjadi kan? Kayaknya jangan mungkin ya bahasanya. Mungkin apa? Gitu. Dapat terjadi karena gitu. Dapat. Karena kurangnya Pelaku. Apa sih? karena apa? Kurangnya edukasi, bukan? Karena pelaku kesepian. Pasti kayak cari perhatian gitu. Bisa gak sih? Bisa sih, tapi nyambungin sama Kalau menurut Pancasila. Kalau menurut pendapat aku, pelaku ini kurang menghargai sesama. Terus kan dia kalau dikaitkan dengan Pancasila kan dia udah melanggar nilai Pancasila sila kedua kan. Berarti dia nggak bisa bersikap kemanusiaan. Kurang beradab terus. Ya, Sila dia tidak satu juga. enggak. Ya, sila 1 berarti kata-katanya gimana? Terjadi karena Pelaku tidak menghormati gitu terhadap sesama manusia gitu ya. iya tuh bisa. Terus pelaku gimana ya? Kurangnya kalau adab tuh apa ya? Kurangnya Kurang beradab. Segitu sih. Iya bisa sih. Kurangnya. Tapi nggak enak bahasanya. Iya, nggak enak bahasanya, kurang nyambung. Adab sama sikap tuh beda. Adab sama sikap, etika sama gak? Adab, etika, sikap. Ini beda-beda gitu. Iya. Ya. Karena pelaku kurang memiliki adab yang baik. Iya boleh tuh. Pelaku. Iya kayak gitu aja nggak apa-apa. Kurang memiliki adab yang baik. Tidak menghormati dan menghargai gitu ya. Tidak menghormati dan menghargai antar sesama gitu. Terus kalau dikaitin sama sila 1 tuh berarti dia pemahaman terhadap agamanya tuh kurang gitu. Gimana kata-kata? Kurang pemahaman. Pemahaman terhadap ajaran agama. Iya. Dia mau ngomong. Yang mau ditambahin, ada yang mau ditambahin? Menurut aku Pancasila hanya menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa.
bukan dalam konteks keagamaan. Gimana maksudnya? Tapi kalau menurut aku kalau dijadikan pedoman, pasti kan Tambahin dia itu kalau benar. dikaitin sama sila ke-1. Mungkin dia kurang pengamalan nilai Pancasila aja sih. Gitu nggak salah, maksudnya salah. Kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kalau tadi apa kalau kata sama awal? Hanya dijadikan apa? Pancasila tidak dijadikan pedoman gitu deh pokoknya. Pancasila hanya menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bukan dalam konteks keagamaan. Tapi harusnya Tambahin itu kalau dikaitin ke sila ke-1. Kenapa? Apa maksudnya? Iya nggak sih, maksudnya mereka kurang fokus dalam konteks keagamaannya yang mengaitkan kepada kekerasan tapi kalau seksual. dia jadiin Tapi kan pedoman, Pancasila udah include agama. ya pedoman bernegara tadi itu harusnya dia menghormati dan menghargai juga, terus beradab juga. Iya. Hipotesis minimal berapa ya? Apa ada minimalnya? Hipotesis nggak ada minimal nggak sih? Hipotesis kan kalimat gitu. Ada yang mau ditambahin guys yang lain? Ya, intinya kan ini kurang apa ya? Dia kurang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila aja ya. Jadi nilai Dari diri sendiri dan lingkungan. Kalau nyambungin sama korban yang banyak korban yang belum ngelaporin itu gimana hipotesisnya? karena dia Mungkin bisa dikaitin sama keadilan. Oh, kayak pelaku merasa tidak mendapatkan Korban kayak enggak, korbannya tuh yang merasa tidak adil karena akan beberapa ada yang ngelaporkan, tadi yang aku bilang ada yang ngelapor ke kampus. Iya, tapi sama kampus tuh nggak beneran diproses ke jalan hukum gitu. Oh iya. Oh iya sih. Nyambung ke sila kedua ya. Iya. Oke. Banyak korban. Kalau menurut aku kata-katanya gini nggak sih, kayak banyak korban yang diperlakukan, kalau nggak gini, beberapa korban diperlakukan tidak adil karena ada yang mencoba melaporkan tapi nggak diproses gitu. Iya. Tidak mendapat perlakuan. Iya gitu aja, beberapa korban merasa, kalau nggak beberapa korban merasa tidak mendapat keadilan gitu aja. Beberapa korban merasa tidak mendapat keadilan. Ditambahin karenanya? Kayaknya tambahin aja deh biar kayak tahu gitu. Maksudnya tuh nggak adil dalam apa gitu. Iya benar-benar. Ini ya? Karena banyak kasus yang telah dilaporkan tetapi tidak diproses. Ya.
Boleh. Ada lagi? Mungkin cukup kali ya hipotesisnya. Takut habis nih. Terus hal yang perlu dipelajari berarti hal baru. Hal baru yang baru diketahui itu diambil dari hipotesis atau masalah pendukung? Gimana? Ini nih. Diambilnya dari mana? Kalau yang sudah diketahui itu kita ngambil dari masalah pendukung. Benar nggak? Bisa juga dari hipotesis. Kayak yang kita udah tahu. Kalau menurut aku, hal yang sudah diketahui tetapi perlu dipelajari lagi, mungkin bisa kita harus banyak memperdalam tentang edukasi seks bebas kali ya. Iya. Menurut aku sih orang pasti udah tahu ada edukasi seks. Cuma mereka belum terlalu sadar kalau edukasi seks itu benar-benar penting. Iya benar. Iya, karena itu adalah bahasan yang jangan, itu nggak baik, itu Kayak sensitif. Tabu gitu ya. Kayak sesuatu yang sebenarnya itu bukan tabu sih. Cuman Iya. kayak pandangan orang tuh masih yang kayak gitu sih. Iya. Itu sesuatu yang baru perlu dipelajari. Apa tadi? Mereka sadar keberadaan edukasi seks, tapi mereka nggak Kurang pemahaman lebih lanjut gitu kali. mungkin belum merasa pendidikan seks itu benar-benar penting. Kayaknya itu kan kalau buat kita kan, maksudnya generasi yang baru-baru sekarang ini lah. Kalau yang zaman dulu kan kayak itu tuh boleh diketahui setelah menikah Udah gitu. dewasa. Oh iya. Itu juga sudah dewasa. Berbeda pandangan sih. Baru-baru kita kan generasi apa sih ini, yaitu kalau zaman dulu kan itu kayaknya emang kurang. Berbeda pandangan juga generasi. Atau nggak pergeseran budaya ya nggak sih? Tadi apa berarti? Yang kurangnya kesadaran. Mungkin hal yang sudah diketahui itu tapi perlu dipelajari lagi tuh kayak gini loh guys, kayak Gitu. kan kita udah tahu nih, terus kita harus memperdalam lagi biar kita tuh atau orang-orang tuh nggak ngelakuin itu lagi, nggak tambah banyak gitu kasusnya. Jadi kan kayak kita tuh harus memperbanyak edukasi kan. Iya, berarti tulis aja memperbanyak atau lebih mempelajari tentang edukasi seks gitu. Kalau pentingnya buat ngelapor penting nggak sih? Kan kayak tadi kan kalau nggak dilaporin kan pelakunya nggak jerak gitu kan? Alurnya gitu, alur ngelaporin. Maksudnya kayak biar si korban ini kayak mau gitu loh buat ngelaporin, kayak sepenting apa gitu loh kalau dia mau ngelaporin gitu.
efeknya gitu. Kayak sanksi-sanksi hukum berarti ya? Hukum lebih lanjut ke sih untuk kayak hak kewajiban korban pelaku. Oh, Aduh, iya. gimana sih? Mungkin Jadi yang biar pertama bisa orang-orang tuh ditulis. nggak takut gitu loh, misalkan dia. Nah iya, biar kayak ada jaminannya gitu loh kalau dia Oh, ngelapor kayak gitu. RUU PKS gitu. Itu baru Iya. RUU sih tapi lebih Iya, baru RUU. Maksudnya, iya, benar-benar. ini masuk ke sini kan Iya. hak gitu kali ya. Hak-hak pelaku Hak korban. korban. Oh, ya korban. Tapi ini hal-hal yang sudah kita ketahui apa yang baru? Nah, gue jujur nggak tahu sih. Yang sudah kita ketahui, masukin ke itu aja deh, ke hal baru aja, hal baru yang perlu diketahui. Terus apa lagi dong? Kalau dari pola asuhnya orang tua itu berhubungan sama Bisa sih. edukasi seks juga ya? Bisa kan, bisa dari kecil juga nggak sih dia belajar kayak gitu? Atau tahu kayak gitu Iya. tentang seks. Apa dong berarti? Tapi Jadi kalau asuh orang tua tuh masuknya ke, kalau dikatain Pancasila tuh, itu dikatain sama Pancasila nggak ya kalau ini? Atau hipotesis saja yang dikaitin? dikaitinnya Kayaknya yang hipotesis ya, soalnya kayak yang buat hal yang baru sama hal yang sudah kita ketahui itu kan kayak yang bakal kita cari lagi nantinya gitu kan, biar kayak kita lebih paham gitu sama kasusnya ini gitu. Oh iya, benar. Mungkin yang hal sudah diketahui tetapi perlu dipelajari, mungkin kayak bahaya dari seks bebas gitu nggak sih? Kan orang-orang mungkin kayak hanya sekadar tahu gitu, akibatnya tapi ya. dia nggak tahu akibat ke belakangnya bakal gimana. Akibat jangka pendek dan jangka panjang. Kalau hal yang baru yang perlu diketahui dan dipelajari tuh kayak kita harus tahu nggak sih kayak cara ngelapor tuh, kan kita kan awalnya nggak tahu nih cara ngelapornya tuh gimana gitu kan. Iya. Nah, Alur. bisa jadi alur pelaporan kasus. Dan apa ya, cara menindaklanjutinya gimana juga kita nggak tahu kan. Cara nanti merekanya, misalnya kita udah ngelapor nih, nanti lembaganya itu yang menindaklanjutinya ngapain aja kita juga nggak tahu kan. Terhadap pelaku kasus kekerasan seksual, tambahan pelaku.
Nah, iya. Tinggal 2 menit lagi. Ini tuh nanti yang bakal kita bahas ke sini kan? Yang ini semua. Nah, iya. Berarti ini kita harus cari 6, apa gimana? Yang mana tuh? Iya. Oh, enggak. Kalau menurut aku enggak. Jadi Apa ini bisa dikembangin lagi? bisa dikembangin juga bisa. Ada lagi nggak ya kira-kira? Kalau yang sudah diketahui tapi perlu dipelajari lagi, kalau pandangan orang terhadap korban nggak sih? Ntar gimana? Iya. Sih bisa juga. Soalnya kan kalau lingkungan kan ngiranya wanita itu atau perempuan itu yang korban kekerasan seksual kan buruk. Padahal kalau dia beneran ngelapor itu bakal dapat apresiasi dari lembaga yang bakal ngeproses kekerasan seksual ini, yang melindungi kekerasan seksual. Gini, Mereka bakal dapat apresiasi. Pandangan orang-orang lain misalnya terhadap korbannya mungkin nggak sesuai sama apa yang dipikirin korban, misalnya korban merasa malu karena itu aib, tapi menurut orang lain mungkin itu hal yang penting untuk diceritain gitu. Ya benar, bisa tuh. intinya gimana? Iya betul, pandangan lingkungan terhadap korban. Yaudah. Terus di sini terus 1 menit lagi. Ada lagi nggak? Pandangan lingkungan. Apa mau langsung ke materi? Materi apa? Tapi kan Iya. nggak harus 20 menit kan? Boleh lebih kan? Boleh sih. Cuman ini nanti zoomnya mati maksudnya. Oke. Ini Boleh orang tuh dari- langsung aja. Udah sama-sama 3 kok. Ini 5W1H. Gitu maksudnya. Yang harus dipelajari kita